Bang, di atas meja ada titipan untuk abang. Apa tu dia? Tak tahu awak dah bang. Nyotinggan untuk abang katanya. Bang kau tak baca liat kata wali. Itu tak ada hak ambo mencaliak sebab untuk abang. Jadi anak Rasulullah kau luar biasa apa? Kok bini apa lah nyokakeh melaki empat tiba tu. Ya kan? Isinya kau gocah. Ya kan? Ini. Ya kan? Nyocaliak de ali kiro 10 buah dari mo. Itu balasan untuk orang yang pemurah. Itu nan 10 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo, Lubuk Sikarah sampai Katabe Talang Babungo, tetaplah kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Lain tak salah dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wadil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah dapat berkumpul malam ini di Masjid Baitul Makmur Jorong Tabe, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Iliran Gumanti. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Nan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur Jorong Tabe, Nagari Talang Babungo. Nan kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Dusun, dan seluruh bapak-bapak yang semuanya disebut bapak yang bertanggung jawab kepada rumah tangga istri dan anaknya. Kemudian nan kita hormati Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh.
ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampuang. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Bagi anak kemanakan kita. Mudah-mudahan niniak mama di talang babungo sehat walafiat. Yang sangat penting kita muliakan beliau para alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk baca min kitab tagaknya rintangnya pitua aye janih tapian suci tahu dihalal dengan haram saratos sah dengan bata. Mudah-mudahan alim ulama kita indak taputui. Di antaranya nalah meninggal dan beliau tinggal di Padang berasal dari Talang Babungo, beliau Buya Radin Rahman. Yang di bawah dari itu juga sudah meninggal beliau Kakanda Salmanir MS. Kaum muslimin para jemaah, jadi semua kita tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dunia tempat meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Kami nagari kami di Talang Babungo ko Pak Ustaz iyo. Tapi kaditinggan karena kita hanya merantau. Ambo dibawa orang mengaji ke Jawa Timur Pak. Maresmian rumah gadang orang Minang. Tu dibawa ke Madura. Rupanya dari Jawa Timur ke Madura tu indak jo kapal kini lai. Lah dibuat jambatan. Namanya jambatan Suramadu. Dahulu ambo mengayal sama Pak. Pabilo ambo lah kapai ke Suramadu tu. Pensiun 2 jutanya. Itu tidak mungkin tu. Iya kan? Orang pensiun di perusahaan BUMN kau Pak, itu ketek pensiunnya. Jadi setiap orang pensiun sinan itu langsung bagabuang jo PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tanya tu di Allah mudah saja. Baca rohnya. Direkam orang pengajiannya masuk apa? Kironya di apa? Kok ada utui namanya? Iya kan? Di orang kampung ambo namanya utui. Utui kok bisa didengar seluruh dunia. Jadi orang-orang awak banyak merantau seluruh dunia. Tadangan ladinya suara gaik kok. Iya kan? Rupanya orang mendengar kok ingin mengundang. Sampailah ambo ke jembatan Suramadu tu. Apa itu kayunya Allah Pak. Tak mungkin kecewa. Mungkin deh Allah. Ada orang turun Pak. Kaba foto ndak boleh di polisi dah. Ndak ada rest area di jembatan itu. Walau panjangnya 8 kilometer. Jadi jembatan hanya khusus tempat menyeberang. Talang Babungo, Taratak Baru, Taratak Langgundi. Semuanya negeri kita ini hanya jembatan untuk menyeberang. Kampung kita di seberang sana namanya Yaumul Ba'ts, Yaumul Akhirah, ya kan? Yaumud Din. Itulah negeri kita. Jadi di sini kita hanya melalui ada awak naik jembatan tu Pak, jolong sekeluar, mati kali. Ada sebab itu Pak, adik ambo banyak je tu. Lainnya tu, atau lain nak lah. Kerana lainnya sonsang. Dahulu nak ada bidan menolong. Tak sapi liinnya, sekali saya mengea di luarnya, mati. Ya kan? Ada nanam 63 tahun seumur Nabi. Ada nala 73 sebelum nambo serupa ambo kini gua. Alunya mati lagi. Tapi mati je apa? Jelik lah depan nanti. Ya kan? Ada.
Jadi macam-macam awak melalui jembatan tu. Mudah-mudahan kita tidak memperhitungkan bara umur dia bagi Allah. Ketika di jembatan itu berhati-hatilah. Jangan jalan terpeleset jatuh ke bawah ke dalam laut. Itu jembatan Suramadu itu. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah. Amin. Nanambor mati bundo kanduang. Alah rato-rato ibu-ibu mencari ambo dia pe kan? Alah kan? Mana gagah nan asli ko jangan dia pe. Ya kan? Nan dia pe itu kadang-kadang lampu musaji kalam. Ala hitam kaliang foto ambo ni. Ya kan? Padahal ambo kunyang lanse. Ya kan? Tapi dia pe hitam karena lampu ndak terang. Bundo kanduang limpa pe rumah nan gadang Sumara anjuang paranginan. Kaunduang-unduang kami dek ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Ko idui tampai manaza mati tampai baniek. Buah hati limpo bakuruang talinie labuan cinto bintang Sumara paracian. Balahan nyawa badan diri. Ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk je sukatan. Panyayang je pakir miskin. Paibo je anak dagang. Pandai balega dinan sampi. Tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai bundo batinggang. Satitiak santan di kuali. Masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah. Kanyang laurang sailiran gumantinya. Mudah-mudahan ibu-ibu umur diberi oleh Allah berkah. Rumah tangga sakinah. Sampai menjadi kakek nenek berubah sakinah mawaddah menjadi rahmah. Bukan cinta yang ditonjolkan lagi setelah jadi kakek nenek. Tapi ibu jo kasih sayang. Mudah-mudahan sampai ke tingkat itu. Amin. Dan saya doakan lagi. Apa saja ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah kepada anak gadis ibu-ibu sekalian. Semoga Allah selalu membagi ilmu itu untuk generasi yang akan datang. Amin. Nan kami sayangi anak-anak muda kami yang akan kami serahkan estafet kepada ananda. Saya lihat dari Bapak Ketua tadi bahwa sekarang yang banyak bergerak di masjid ini sebagai motivator adalah anak muda. Bamangku anak muda kita lagi kerajo Pak. Ati gadang rabunyo kambang diambui gambuang disok kampi tabi minyak kerana kampu. Anak muda ko indak bajeket na bonda nak badinya Pak. Rado dingin. Kalau nalagai ko mabasalimui ko masaji. Itu kan. Tapi kalau anak muda ndak tantu dia hari dingin. Mudah-mudahan anak muda kita ini menjadi anak muda. Kalau di Minang terbagi tiga. Ada bujang Langkisau, ada bujang Parisau, ada bujang Pasurau. Nampaknya siko banyak bujang Pasurau. Kalau di negara lain banyak bujang Langkisau. Bujang Langkisau tu Pak Ustaz. Ati tersisi bak pelapah jantuang bak jantuang pisang karut. Talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Ya. Orang kematian di moko rumahnya hanya lagu gereja tua. Nyo sapo dinanggai iwang ang batarati la sakete. Orang takziah kematian ang lagu gereja tua. Di Medan enggak apa itu. Kondak di Medan kodona iko di Sumatera Barat dia lahan panjang. Estigo Solo sayo sakato. Nanggadang samo kito nanggadang samo kito amba nan tinggi samo kito anjo. Ya kan? Kecil itu je.
kecil-keciang lang cubo jatuh di sinjo laut petang ko 2 baleh jahit ke peluang barasonya lumayan. Itu namanya bujang lang kisau. Nan kedua bujang parisau. Itu siang malam hujan panih menyandang gitar. Ya kan? Lagunya ndak sendiri itu. Kutang Berendo. Ya kan? Atau bujang parisau. Rupanya di jorong tabe sadonyo bujang pasurau. Kutiko bujang pasurau ko kalai kami mendoa kasadonyo doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kabasaran di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku kalian laye ke dunia ko masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang sarato manik ganto balampi dari ketek kalian lagadang oh anak gadi oi kinilah menjadi anak gadi siang disuruhnya sekolah malam diajarnya mengaji anak bujang jo anak gadis masak pengajar bak banih setangkai padi guno cubadak kami ladangkan kaganti beladang lado gunonyo anak kami gadangkan kapang ganti amak kok tuo. Mudah-mudahan pemuda-pemudi di jorong tabe menjadi pemuda yang saleh dan menjadi pemudi yang salehah. Amin. Ya Rabbal. Tapi nak bujang-bujang kau harus salat taruh kamu saji. Kalau di rumah kalian itu pemuda salehah namanya. Ya kan? Sebab nan di rumah tu boleh salat nan padu si aku saji taruh tu pitaru ambo kanan Maroko ambo etong tadi labih 100 buah puntuang rokok di tempat bau dua jadi apa-apa nan Maroko jangan sampai ke sinan jauh bawa puntuang rokok ada kotak sarok di luar sama sun mata tempat bau dua buang itu berdosa apa puntuang rokok tu kan air tambah busuknya. Yang kedua pak tagamang nanti kalau ingin masuk surga pak pasti tagamang kalau tak berhenti je merokok. Sebab itu di surga tak ada rokok. Kalau ada lo rokok di surga tu nyuas yang lo di malaikat Ridwan asbak. Tu banyak abu zinan. Sedangkan abu tu tak ada oleh di surga. Awak menerima sezinan lain ndak ada bakarajo lain tu ada orang tukang berasiat iya kan ini bapak-bapak jadi kalau alun talok baranti merokok nan alun berencana baranti jangan dibawa jo ke tempat baru dua tagahnya tadi ndak ada sapu zinan kalau ada sapu ambo berasihan iya kan ini bapak-bapak ibu-ibu iya kan kaum muslimin pernah terjadi di Andaleh Padang anak orang awak kuliah di Swedia nyomo Allah baru nyoba olah ke Padang kironya tampak bau dua koko kumuh ageceknya ia lah sebenarnya Islam orang negara yang agak kecil iya kan nyokotori tampak bau dua ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat jadi ini perlu diperhatikan. Ya kan? Kebersihan. Kemudian pengurus musaji supaya tampak bau dua tu harum, bali alat-alatnya. Alat pengharum. Ya kan? Kemudian barasihan itu. Sedang WC di bandara apa harum. Tu WC umum orang Kajamban saja enggak ada tempat wudu ada. Ya kan? Kami kalau tidak percaya Pak musaji kami ibu-ibu bapak-bapak itu harum tu WC-nya. Lai sehat saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Alah makan tadi. Ambo Allah lo makan tadi.
Ambo makan tadi ndak salah ambo jo cubadak bertumbuh alui-alui. Ya kan? Kecik ambo semelado min siu. Kira cubadak. Sudah tu ada lo pisang lidi. Sudah tu ada lo rimbang. Sudah tu ada lo ikan taneman dari laut. Sudah tu ada lo gulai ayam kampung. Sudah tu ada lo semelado jo rimbang. Apal dia ambo sadonya. Iya kan? Nan sangat-sangat, iya kan? Jarang kami temukan di negari orang lain. Itu disuguhi niroan nau. Mudah-mudahan kita serupuan nau ke. Caliak dia apa batangan nau tumbuh tak ragu ke ditanam gadang tak usah ke dipupuk. Barabui sigai nak memanjik. Batangnya kadang mengandung sagu makan anak-anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Yo. Anan tak bisa dibuat jo sagu anau tu. Ada kalamai na meretik-retik tu. Tu dari sagu tu. Tu lompong. Lah habis sagunya tabuang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah. Elok ke lantai jo kakasau kapaga narancak bana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu. Saganyo ambil ke kalam. Nironyo manih. Kok niro tu diparam semalam menjadi tua. Tua diparam menjadi cukup. Batang nan indak rampak bana kok gugur silaro tuo jatuh balungguk di tampeknya indak menggaduh kiri kanan. Indak memilih tampek tumbuh di tanah lapuang di gurun sirah inyo basanang hati ju. Kalau tak tiru dia awak sipai anau tu pak indak kata buang awak kama pai. Ya kan? Kata beliau tadi kalau pagi diminum ikorancak bana. Besok mudah-mudahan ada yo pagi lah. Tu dibuai alo ambo tadi kopi gula semut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang talang babungo ko masuk serogo tadi. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, dia gia nasi nan sapiriang, 100 sampah nan sambigan. Cukui jo kopi gula samui, sampai jo air niroan nau. Semuanya itu nikmat Allah yang tidak bisa kita nilai dengan apapun juga. Amin. Bu. Oh Pak. Sajak bulan puasa sampai hari raya lawara kaji na kita dengar. Pertanyaan, lawaranan diamalkan. Kalau mencampak ampun tuang rokok je besok tempat bodoh lah atau ndak dengar kaji tu. Iya. Itu selalu. Iya kan? Sudah berapa kita? Ada kata Buya Hamka, kalau melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya. Disabuian dek Buya salat sunat. Memang salat hari raya itu salat sunat. Ndak payah awak ndak berdosa dah Pak. Ndak payah awak ndak berdosa donya salat sunat. Tapi orang banyak pergi salat hari raya itu. Dari Buki, oranglah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang. Bajunya babalian bana tu nan baru, kain saruang nan baru, malah ada manuka bini baru. Untuk dibawa hari raya. Tapi apa kata Buya Hamka? Kalau melihat orang Islam yang kuat imannya, lihatlah ketika salat subuh berjamaah. Kapan suatu masjid di kampung-kampung akan ramai seperti salat hari raya, salat subuh itu? Padahal salat subuh itu wajib.
Kalau orang datang, didahuluinya dengan salat sunat 2 rakaat. Pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Iya kan? Kalau kita mau berubah, karena dunia ini hanya jembatan. Saya tidak mengajak ke sini saja. Sebab nan datang kini ko, tidak jamaah Masjid Baitul Ma'mur segala. Ada Baitul Safa, ada musala sekitarnya. Ada yang sebelah kiri tuan namanya tadi? Jire, Kajai. Oh, Kajai. Payah magia nama negara. Iya kan? Di tempat kita masing-masing itu datanglah subuh itu. Ada Abdullah bin Maktum, katanya ke Nabi, ya Rasulullah, ambo buto orang yang membimbing kamu saji ndak ada. Boleh ambo salat di rumah? Boleh, kata Nabi. Terima kasih ya Rasul. Nyopailah. Alun 3 langkahnya jalan lainnya imbo dek Nabi. Abdullah sikolah. Jadi Rasulullah, di rumah engkau tu engkau tadangan ndak orang azan di masjid. Ketika itu ala domi alun tadangan aja Abdullah bin Maktum. Datang engkau ke masjid walaupun merangkak. Caranya apa kata? Caliak dari rumah engkau tu berarti rumah engkau dah ke mi ndak ada tadangan orang azan. Berarti rumah engkau dekat. Iya kan? Dari pagar rumah engkau tu rantangan tali ketonggak Musa, ketonggak pagar Musaji, tu pacik senan. Abdullah bin Maktum tu pak matonya buto, tapi dek dake nyuruh dek Nabi bapacik jo tali agarnya tahu jalan. Kalau Abdullah bin Maktum nang kini ndak matonya nang buto terus hatinya. Hatinya nang buto. Walaupun terdengar azan dia tidak datang. Lahiriahnya nan azan tu muazin, batiniahnya nan memanggil Allah. Coba lakukan setelah ini. Ya kan? Mencintai masjid sebagaimana mencintai diri kita. Karena salat di masjid sudah berulang-ulang ulama mengatakan 27 kali lipat pahalanya dibanding dengan salat sendiri di rumah. Kalau ingin awak dapat pahala sama jadi musajid salat subuh di rumah pak, kecek Nabi tambah 26 rakaat lah. 26 kali lah kali 2. 26 kali lah salat kali 2 rakaat. Berapa? Berapa lamanya awak salat tu untuk menyamuan pahala di rumah jadi musajid. Tapi kalau datang ke masjid hanya 2 rakaat, 27 kali lipat dari salat di rumah. Tapi yang namanya pahala itu pak gaib. Awaklah tabiasa menerima upah nan materi. Jadi awak ragu dia, iyo kalau gaib enggak. Atau banyak je orang tak mau datang salat subuh berjamaah tu pak. Kurang yakinnya sebab tak materi. Tapi bisa tak Allah kalau namuh manuka je materi? Bisa. Baca rohnya Pak Ustaz. Yang kecil ni Allah ke malaikat yo supaya orang mi musajid ko tukarlah palo ko azat. Kalaulah sudah orang talang babungo tu salat subuh bagi bareh 27 gantang seorang kayaknya. Ditiuk salat datang malaikatnya. Lah selesai salat malaikatnya bagian bareh 27 gantang kali 5 waktu. 5 waktu salat subuh zuhur sampai isya baragantang dapat sehari. Ndak ambali bareh ada mengalih bareh tapi lain mungkin. Begitulah Allah menguji keimanan kita. Upah itu tidak selalu materi. Tapi pahala. Bagaimana kita meyakini pahala ini? Bu, Pak, tadi
alun mulai mengaji lah jalan kota infak. Yo, kalau besi tadi. Tapi biko mau minta je lah. Kalau itu ndak warah dapat tu dah. Iya kan? Ambo yakin berapa? Lah betong. Iya kan? Kini bertanya cik mbolo. Bedanya infak jo sedekah. Jolong zambo turun dia teoto tadi nak mulai mencari ambo lagalak. Buya aja. Itu cik. Itulah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Jadi kalau sampili karya awak bersedekah galak siapa banyak. Tapi kalau katih diang tu nan jalan pak, itu nak sedekah, infak, jangan galak ke katih diang tu. Nampak katih diang tu lalu. Ndak isinya cel lah. Jadi diisi. Dan jangan pura-pura lah. Nampak katih diang tu ke jalannya itu. Hanya intel lah jauh katih diang tu, dia jago leh. Tu nak rugi awak. Apakah kita tahu kita berinfak sekarang itu akan rugi? Tidak. Kalau meninggal kita sesudah itu, kita sudah berinfak. Ibu-ibu apa-apa sehat sadonya kan? Ambo de batu sekonyo makan lai lama. Tidak ada. Rasanya lelaki sudah mengaji tak mati ke dah. InsyaAllah. Tak ada rasa, tak ada nampaknya tiba dah. Nya bagi orang mati itu nampak dia malaikat maut tu ketiba pak. Tak ada dah. Tapi bisa tak kita nan sehat kau meninggal? Jangankan kesibukan yang lain pak. Hari raya haji tahun dulu ada senior saya, beliau Buya yang berdomisili di Tilatang Kamang. Nama beliau Marnis Bahrum. Usia 76 tahun. Beliau berkhutbah sudah yang kedua. Lah selesai yang pertama, dua tu khutbah yang kedua. Lah dalam mendoa. Doa itulah yang terakhir loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati membaca hasanah je lai takongkang. Iya kan? Disambui di jamaah, diresek nadinya, dah ada lagi. Coba bayangan, kalau nyo tunggu di Allah beralah kerancaknya ya enggak? Nyo sudahnya kutubah lo, nyo lagi lo lontong pecal dulu di pengurus. Iya kan? Sudah tu kok kematinya enggak bakal sedang kanyang tu. Iya kan? Iko salah saya kutubah lu lai. Kalau ajal sampai enggak mau tahu Allah. Apa lagi apa sedang berkuah? Kena tunggu di Allah. Kuah lumputuh ilai Allah. Jangan matian nampak. Sedang orang sedang berkutubah. Saya tak mau Allah menunggu. Ya kan? Jadi bisa saya awak nan sehat kau meninggal apa? Dah sudah awak mengaji kau itulah pulang. Ya kan? Tiba di rumah ada jamaah kau nampak niang. Nyo antan dia anaknya ke rumah sakit. Sebentar pasang impus nyola lape-lape sejarumnya. Atau nyola itu. Nyo pompa di dokter. Iya kan? Atau cakuinya. Bapa dokter? Pecah pembuluh darah beliau di kudu. Tak ada nyola. Diumuman dek pengurus di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah Masjid Baitul Makmur sekitarnya. Salah seorang jamaah kita lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labihnya ke papan tundo. Malang tak bisa kita tulak
muju ndak dapat kita raih lah berpisah badan nyahu. Salah seorang jamaah kita sudah meninggal dunia di puskesmas Iliran Gumanti. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Sudah salat subuh, kita takziah bersama-sama. Siapa meninggal, siapa meninggal, siapa meninggal. Tahu itu? Itu nan basanda di dindiam mendengar kaji. Bisa tak? Bisa. Apa-apa nama sanda jangan camel. Itu contoh sebenarnya. Iya kan? Biar orang yang di tengah kau nak bersandar bisa mati. Ya kan? Jadi kita kaum muslimin tidak bisa menebak kapan kita akan meninggal. Lah, kaum muslimin tadi Pak Pengurus menyampaikan kambo sedang minum kopi gula semut tadi. Kami akan membangun menara buya. Bab itu Masjid Baitul Makmur kalau letaknya gak terandah. Jadi kurang teranga suara mi kate. Lebih-lebih kalau mi kau rusak. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau dibuat menara kan bisa toanya diletakkan kate. Sehingga tinggi. Ya kan? Menara kok memang banyak biayanya Pak. Kami kini sedang membangun itu loh teman Pak. Tapi kalau dengan kebersamaan, tidak ada yang berat. Al jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Nah, kalau untuk membangun menara kok, itu ada planningnya. Ya kan? Bara pondasinya kadibue, bara bahannya tu diperhitungan tu. Tu ahlinya tu. Dan berapa biayanya? Itu ndak taluk jo infak jalan ke tidiang tadi. Iya kan? Ndak taluk Pak. Maka ini punya rencana. Iya kan? Itu atas nama wakaf. Jadi bapak-bapak nanti datangi saja Pak Pengurus. Misalnya ambo 10 karuang semen, ambo 10 batang basi, iya kan? Itu non perlu tu. Pengurus dan cameh bahan ado di kadai, piti ado di saku jamaah. Negeri cameh. Tak perlu membangun masjid ko cameh. Nyo pengurus ko ambo nasihati ya, jangan menyimpan piti di bank. Atau berumuman tu hari Jumaat. Kas kita Masjid Baitul Makmur di Bank BRI 7 miliar. Hanya kecil Pak ambil bunga dia orang. Lain terang ada Pak tu. Jangan disimpan-simpan pitih musaji. Biarlah musaji itu minus. Musaji kami minus taruh gini Pak. Tapi pitih pembali bahan untuk upah tukang tetap jalan. Diperkirakan masjid kami itu miniaturnya sekarang kami bikin seperti Masjid Nabawi. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, sekitar 875 juta lah. Itu betinya. Kurang 1 miliar lah. Ya kan? Dapat taruh itu Pak. Dapat taruh, tidak ada tukang berhenti jalan. Walaupun apa. Jadi kas masjid dalam pembangunan itu minus. Tidak dalam pembangunan juga harus minus. Tiru Masjid Joko Karian. Pitih umat untuk onda hilang Masjid Joko Karian itu Pak diganti di pengurus. Sebab ada pitihnya dari jemaah Pak. Ya kan? Diganti. Awak keputusan melanjut sehingga sinan dikecian dia lagi ada pengurus. Kasnya kosong. Ya kan? Nah, jadi saya jadi pengurus musaji, jangan dipanggaan piti musaji miliar di bank. Ya kan? Antara buruk sangko jo curiga tipihnya Pak, setipi kulit bawang. Ya kan? Jadi kalau sudah nampak nanti pembangunan ini
Manusia ko bapak-bapak ibu-ibu masaknya ndak masak buah durian. Biarlah nyo sekolah di pesantren. Masaknya masak buah manggi. Durian pak kalau lah masak lihat do dijuluk-juluk. Indaknya balambin seorang tu nyimbol lo tu. Pap je. Adalah masak gua lah jatuh ambil lah je. Kalau manggi pak barana ke kancang badai lah masaknya ndak mau jatuh. Nang keduanya pandoan buah. Manggi barana ke banyak buahnya pak kalau ndak dicaliak kata ndak nampak. Nyo ando andek daunnya. Kalau ada manggi jatuh pak, itulah tupai nama kerajo. Lah habis sebelah isinya. Manusia ko banyak masak buah manggi. Jadi kalau lah ada pitih untuk pembangun menara, ko sekete mulai. Ya kan? Jangan diletak-letakan. Dah mau turun na lain. Jadi kalau nampak bangunan tu, orang turun situ. Sama je saji kami kini. Ya kan? Sebab pada dasarnya manusia ko dasar sifatnya kikir. Ya kan? Kikir. Pak, apa kalau kawalanjo ada pitih baru dalam dompet nama napa agielo? Jo pitih usang. Anan usang pak pilihan. Tu tandonya aragonya sen samo tu. Suko magia namburu kan orang. Ini bapak-bapak itu. Itu manusia. Itu sifat asli manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu sarru jazua. Wa iza qadmah ghairu manu'a. Iya kan? Manusia itu gelisah. Kalau ditimpa musibah tambah susah. Kalau dia gih, nyok kikir. Iya kan? Kalau dihilangan, nyok tambah gelisah. Iya kan? Kalau ada orang menyimpan pitih di saku dia teh, kau apa? Tu minta infak tu pastinya caliak sakunya tu. Caliak pitih 100, pitih 50, pitih 10. Apa pasti nan 10 nya pilih. Iya pak. Pikirannya sudah. Kalau dia nak gialoi ko beli rokok itu aja. Tapi mudah-mudahan orang telah bangun dak itu. Capek menara ko sudah. Ingin tak menara Rancak tu? Buik nana bantu di Madinah tu gitu ah. Tangguang. Ciek je tinggi bantu di Madinah tu. Iya kan? Pasang dia teh mikrofon. Alhamdulillah. Kok kemari jo ambo sekali le nanti lah sudah menara ko. Kalau ndak sudah ambo ndak mau kemari le. Setuju? Kita apa kali ayat penopang kaji ambo tu ya? Ayat penopangnya supaya pak tambah yakin. Nan 10 kali lipat balasannya. Nan 700 kali lipat balasannya. Nan tidak berhingga balasannya. Kok selesai nanti go tu malam kini go kita urian. Kok indak kita sambung pagi. Kalau ndak mati ambo pagi pak kita sambung kuliah subuh. Tapi ambo yakin tak serami ko orang datang orang lain. Sebabnya ndak orang siko saya tu. Subuh tu nyo maleh pai, lebih-lebih orang baru nikah. Ini bapak ibu yang terbaik. Ya kan? Itu maleh pai. Pertama, yang 10 kali lipat. Ada ayatnya. Man jaa bil hasanah. Barang siapa yang datang di dunia ini membawa kebaikan. Infak kebaikan, sedekah kebaikan, wakaf kebaikan, zakat kebaikan, membantu anak yatim kebaikan, fakir miskin, faradu afa kebaikan. Falahu asyru amsalihah. Maka akan saya balas 10 kali lipat dari yang dia lakukan itu. Wa man jaa bisayyi'ah. Kalau orang tu datang membawa nan buruk, talonsongnya mengarajuan nan buruk, fala yujza illa mislaha. Ndak ambo baleh do kecuali samo jananyo kerajaan. Di kalau cie awak
buat namburu pak lah tak kerajaan cik dosonya. Kalau nambah iya di kerajaan 10 apa lo? Abara sayang Allah kawak. Wahum la yuzlamun. Allah tidak mau menganiaya manusia. Nah gitu ren bapak-bapak kejadian nan pernah ado nan 10 kali lipat kok. Dia mau dengar. Ado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Nabi ko berhasil pak dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari digenapkan 23 tahun baru beliau meninggal, maka genaplah umur beliau diangkat jadi rasul umur 40 meninggal 63 jadi 23 tahun beliau berdakwah. Sangat berhasil, diakui oleh tokoh-tokoh dunia, diletakkan di nomor 1. Ya kan? Nomor 1 Nabi itu pak, diakui orang kafir. Anak membantu beliau pak, itu tidak orang sembarang. Orang kayo yang pertama membantu beliau bini beliau sendiri, Ibu Khadijah. Jadi Ibu Khadijah tu kayo bu, sangat kayo. Pitihnya nyawabihan membantu Nabi berdakwah. Lihat do Khadijah telah bunga situ. Pitih lakinya si Nabi ini. Iya kan? Itu Ibu Khadijah. Nang kedua yang membantu beliau sahabat beliau nang kayo Abdurrahman bin Auf. Jadi Islam tidak akan jalan kalau dana tidak ada. Menara tidak akan terbangun kalau jamaah kikir. Ya kan? Atau sahabat. Ada lagi menantu beliau yang kaya. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Atau membantu Nabi. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Kama Nabi pai inyo mengeluarkan itu. Pitihnya sendiri. 2/3 pitihnya untuk agama. Kalau Utsman yang kini pak 2,5% deh, aco uliknya ngeluan. Ko 2/3. Nah. Jadi Nabi itu berhasil dibantu oleh orang-orang pemurah, orang yang dekat dengan beliau. Iya kan? Nah. Kemudian orang yang membantu geopolitik siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu diplomat ulung. Orang yang membantu jobagak karena wana siapa? Umar bin Khattab tu jalan orang ke melawaninya Pak Iwili saya takut. Tiba Iwili dari simpang Senantua, Umar lalu dari siku. Nyo cantiang lari ke sini melihat. Bang kau lari yang cek kawan. Tak lantai dengan dia bertemu Umar tu dah cek. Tak tertantang mentaginya dia dan. Kalau Umar nak gini, irian dia Iwili zaman lambat. Ya kan? Ya. Asal mentu beliau lain. Ini dengan kecerdasan, dengan tekad yang bulat, dengan keberanian, itu Ali bin Abi Thalib. Jadi pengurus ko Pak barana kacadiaknya, kalau jamaah indak membantu ndak bisa. Ya kan? Biarlah pengurus itu menguras tenaganya, memikirkan bagaimana masjid ini akan indah dan asri kelihatannya, jamaahnya sempurna berjamaah. Ya kan? Saya tidak terbayang masjid di kampung lapik serencak itu. Kau pasti pitihnya di jamaah. Ya Allah, apabila lapik kau habis, kaum muslimin para jamaah, entah berapa pahala yang kita dapatkan. Siapa saja salat di sini. Inilah yang disebut sedekah jariah. Jadi Ali ko miskin pak. Dapat lo bini sakit. Nak makan. Fatimah anang kalama dia. Kalau nak makan baik ko lamah badan. Kecela ka abang boleh abang balik. Nang kelama dia bawa buah kurma mudo bang. Baputa lah Ali ko sabalik kampung mencari buah kurma mudo. Nggak ada kurma basuh. Taruh ke pasar, cie lo orang menjualnya pak. Tinggal lo sabutir leh.
Di Bali, di karuak dompet, kira nak ada pitih. Kartu nama saya ada di dalamnya. Dah pitih salah je. Pulang melihat, lihat ada bang, lahi tapi pitih pembayaran tak ada dia. Dia yang boyo ndak lo pitih tu. Jualah kain kau aja. Dijualah kain dan dibalikan dek Rasulullah untuk anak beliau. Tu ke pasar Rombengan. Orang kini menyebut pasar. Ya. Ndak ke Pegadaian dong. Orang menjual kain bekas kau. Pasar Loak. Pasar Loak. Di Bali orang serial lah. Dibayar kurma aku pulang lah. Laharo ali kemagian kurma aku ke orang rumahnya. Tapi dalam perjalanan pulang, ada orang gaek batu darah di jalan. Angoknya sasak. Nak bantu apa nak? Banyak orang lalu tadi nak mau bantu apa? Kerana darah yang keluar di mulut apa? Kau busuk. Apa sakit paru-paru. Ali kau dia orang taat pak. Nyo dudukan gaek kau nyo berasian. Nyo tahan sebusuk. Lai baru be apa pak? Jual ke baru be pitih nak ada. Buah masak talatak tinggi ke di jambu tangan tak sampai ke di juluk pengalan patah. Dia nak do pak ube-ube indak. Lai makan apa? Lah sapakan tak makan nak tu gelalama na badan. Rumah apa? Ambo saja sakit ko di usia dek bini ambo. Yo pedusi kala dia na bini apa dia. Bu, jangan di usia suami sakit nak. Paliaronya. Lai terang ada bu tu. Baralah ke ibu hati laki tu. Nyola gaek penyakit tiba bini banci. Ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang bola sapakan tak makan nak. Anang kelamak dapat je Ali. Buah kurma muda nak je. Lihat ada di tangan Ali. Lahi cieknya. Kain yang berjual tadi. Orang rumah teragak je itu. Nyo sakit. Anang kambo tanyuan malam ko. Ada ndak apa nan sawan saya Ali tu nan datang gini. Atau mengko sudah lah menara ko capek. Ada. Nyo karek dek Ali. Karek. Nyo gian sekarek kapak tu. Bayi tu nyo olah diparui apa tu sudah nyo makan. Baranti darah keluar tadi pak. Dah ada darah. Langsung angoknya ndak sasak. Lende terima kasih ya nak. Jadi ube dia pak nak. Barasonya badan apa? Dia segar badan apa? Ndak sasak angok leh. Leh ketalok dia pak berjalan. InsyaAllah. Ni. Ambo pulang lo yo pak. Isteri ambo sakit lo di rumah. Ni. Aki cek gaik tu. Supaya nak kuek na tulang apa nak. Tinggalan nan sekarek tu lej. Kalau awak ahli bah. Jawablah jangan niat lah. Kalau awak ahli bah. Mati salah gaik lejen. Iko bini dan sakit macam. Ko kain bekas nama jual tadi. Nyo iko lah antara gaik minta lo sekarang lejen. Tapi apa kata Ali? Ya Allah. Karramallahu wajhahu. Itu doa Nabi kali kau pak. Mudah-mudahan wajahmu dimuliakan Allah. Sebab luar biasa imannya. Istri saya sakit ya Allah. Tapi dia masih muda. Orang tua ini sakit. Tubuhnya sudah lemah ya Allah. Saya berikan buah kurma ini semuanya ya Allah. Yang miskin itu kami. Engkau kaya ya Allah. Kemiskinan kami akan engkau tutup dengan kekayaan engkau ya Allah. Nyogian. Baitunya makan dia gaik tu nan sekari ele talok dia nyo lari pak. Nyo cigin selari le.
dalam masjid caliak kelakang. Ali berdoa, ya Allah, orang tua tadi telah engkau sembuhkan hanya dengan sebuah korma, ya Allah. Tapi yang akan saya bawa pulang enggak ada lagi. Tapi saya yakin, ya Allah, engkau pasti membantu saya. Tapi selaku manusia, Pak, tak seyok-seyok je langkahnya pulang. Iya kan? Kok dapat bini bercelelek di bibi mantik munculnya, tu berangnya. Lah jale kain dia nang jual kelera tu ndak tu nang bawa pulang aja. Iya kan? Untung bininya ndak orang tabik. Bininya anak Rasulullah. Anak Rasulullah. Tiba di laman, istrinya telah duduk di atas kursi, mukonya lah cerah. Inyo lah mengecek dulu, bang, capek lah siko bang. Ambo bangga punya suami serupa bang. Istri sakit awak bansek, tapi abang lulus diuji Allah. Orang gaib batu darah tu kecik ayah, kecik Rasulullah kok. Itu bukan manusia, tapi malaikat yang menguji keimanan abang. Abang lulus bang. Ya bang, engkau suami saya yang sangat saya cintai. Nyoka lari tadi yo bang. Iyo, kemana? Nyoka rumah awak bang. Manga mantan ube untuk ambo. Aubeknya ke rumah mudo. Baitu be ambo makan. Alhamdulillah sehat penyakit ambo bang. Nyo tolong lo ambo de Allah. Bang, di atas meja ada titipan untuk abang. Apa tu dia? Tak tahu awak dah bang. Nyo tinggal untuk abang katanya. Bang kau tak baca liat kata wali. Itu tak ada hak ambo mencaliak sebab untuk abang. Jadi anak Rasulullah kau luar biasa apa? Kok bini apa lah nyo kakek melaki empat tiba tu. Ni kan? Isinya kau gocah. Ya kan? Ini. Ya kan? Nyo caliak de ali kiro 10 buah dari mo. Itu balasan untuk orang yang pemurah. Itu nan 10 kali lipat. Mudah-mudahan rezeki orang talang babungo dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Itulah kaji kita malam kini. Kini boleh hamba bapantun cik. Di malatak jalan kagugut. Tekek simpang jawi-jawi Jokoto tinggal. Di belakangnya batang kuranji, tasabui ayahnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah de lapeh jamaah jawati nan suci jemuko nan janiah. Pulang lah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.